penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan angkatan pertama tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Ella Satyani Rosmala, bertugas di SDN 2 Citras, Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut. Pada hari ini, Senin tanggal 18 Juli 2022, akan melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja angkatan pertama PPG dalam jabatan tahun 2022 dengan mengambil tema 3, cita-citaku menjadi anak soleh, dan subtema 3, indahnya saling menghargai, kelas 5. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Pada hari ini kita kembali bertemu dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, menginjak kepada pembelajaran yang ketiga. Tapi sebelumnya, seperti biasa, sebelum dimulai pelajaran, kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, silakan kalian membacakan surat An-Nas bersama-sama. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Baiklah, untuk selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Arya, Ruliana, Amelia, Nai Amina, Ari Setiadi, Muhammad Nurul Ahmad, Ahmad Maulana Ishak. Ya. Berarti alhamdulillah hari ini semuanya hadir ya. Berikutnya Ibu akan mengecek kerapihan kalian. Silakan kalian berdiri. Sebelumnya Ibu akan bertanya, siapa yang masih ingat pembelajaran minggu kemarin? Ya, apa? Nah, itu ya, tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Untuk hari ini kita akan mempelajari subtema yang ketiga, yaitu tentang indahnya saling menghargai. Tapi sebelumnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran, yaitu setelah melalui pembelajaran model problem based learning, nanti kalian harus mampu, satu, menjelaskan makna sikap saling menghargai sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. Yang kedua, menganalisis sikap saling menghargai sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang ketiga, memberi contoh saling menghargai sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Dan yang terakhir, menunjukkan perilaku sikap saling menghargai sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Nah, itulah tujuan pembelajarannya. Jadi nanti kalian setelah mempelajari subtema ini, kalian harus bisa menjelaskan makna sikap saling menghargai dan juga memberikan contohnya dalam
kehidupan sehari-hari. Kalian mengerti? Terima kasih. Coba kita tepuk semangat satu kali. Tepuk semangat. Semangat ya kalian semuanya. Nah, sekarang Ibu akan mengadakan dulu pretest. Kalian silakan siapkan alat tulisnya karena Ibu akan mengadakan pretest. Nah, ini Ibu sudah menyiapkan soal-soal pretest untuk kalian. Silakan kalian isi masing-masing. Kita akan menginjak kepada materi. Ibu mempunyai gambar. Di sini ada beberapa buah gambar. Silakan kalian ada yang berani menjawab atau memberikan tanggapannya terhadap gambar yang pertama. Ini apa? Ya, gambar yang kedua? Berbeda apa? Ya, berbeda kulit, berbeda apa lagi? Berbeda baju. Berbeda baju. Agama. Yang ketiga? Berbeda agama. Ya, ini apa? Macam-macam tempat beribadah dan ya, dan agamanya. Ya. Untuk selanjutnya? Sedang apa? Sedang bermusyawarah, sedang berdiskusi. Yang terakhir gambar apa? Iya, orang kaya dan orang miskin. Bagus sekali. Ibu akan menayangkan sebuah video yang berhubungan dengan materi saling menghargai. Silakan kalian simak baik-baik. Menghargai orang lain. Seorang direktur di perusahaan besar memutuskan untuk pensiun. Di hari terakhirnya bekerja, seluruh karyawannya mengadakan pesta perpisahan untuknya. Dan di akhir acara, dibacakan pesan-pesan dari para karyawan terhadap direktur mereka yang baik hati tersebut. Salah seorang dengan membiasakan diri mengucapkan 3 kata pendek tersebut, berarti kita telah menghargai orang lain dan juga berarti bahwa kita telah menghargai diri sendiri. Ya, itulah tadi video yang berhubungan dengan materi kita yaitu saling menghargai. Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang berbeda-beda. Tadi seperti kalian lihat di gambar tadi, ada yang
Bagaimana? Berbeda-beda apanya? Kulit. Nah, ada yang bagaimana? Ada yang? Beda agama. Ada yang berbeda. Perbedaan fisik misalnya apa? Ada yang kulitnya berwarna apa? Hitam. Ada yang? Putih. Nah, terus selain warna kulit, perbedaan apa lagi yang kalian lihat tadi? Rambut. Bagaimana rambutnya? Ah, ada yang bagaimana? Ada yang keriting, ada juga yang ada yang juga Allah menciptakan manusia itu dengan keadaannya yang berbeda-beda. Ada yang kaya, ada juga yang miskin. Sekarang ibu mau bertanya, siapa yang tahu apa itu saling menghargai? Menghargai apa? Apa? Toleransi. Siapa lagi yang tahu? Tidak sombong. Apa lagi? Apa? Siapa lagi yang tahu? Tidak? Tidak apa? Nah, tidak membeda-bedakan. Terima kasih atas jawabannya ya anak-anak. Pengertian menghargai adalah sikap toleransi sesama manusia sebagai hal yang wajar dan tidak melanggar hak. Nah, hak asasi manusia lainnya, di mana seseorang menganggap orang lain sebagai bagian dari lingkungan, tidak bermusuhan dan merugikan antar manusia yang lain. Nah, itulah pengertian saling menghargai. Jadi menganggap semua orang itu adalah bagian dari lingkungan sama seperti dirinya. Inilah ayat tentang saling menghargai, yaitu surat Al-Hujurat ayat 11 yang bunyinya ya ayyuhalladzina amanu. Apa saja sikap saling menghargai? Macam-macam sikap saling menghargai. Silakan. Yang pertama apa? Menghargai pendirian orang lain. Yang kedua? Ya, yang kedua menghormati, menghargai keyakinan orang lain. Yang ketiga? Menghargai pendapat orang lain. Nah, itulah macam-macam sikap saling menghargai. Yang pertama, menghargai pendirian orang lain. Yang kedua, menghargai keyakinan orang lain. Yang ketiga, menghargai pendapat orang lain. Nah, bagaimana cara menghargai pendirian orang lain? Misalnya, bagaimana? Siapa yang tahu? Bagaimana cara menghargai pendirian orang lain? Misalnya dalam beribadah sholat subuh. Dalam Islam ada sebagian umat yang melakukan kunut, ada juga yang tidak melakukan kunut dalam sholat subuh. Siapa di antara kalian yang sholat subuhnya memakai kunut? Tuh. Siapa yang memakai kunut sholat subuhnya? Terus yang lainnya berarti yang tidak memakai kunut siapa saja? Yang tidak memakai? Nah, itu adalah di antara kalian satu kelas juga ada perbedaan ya. Sebagian ada yang melakukan atau membaca kunut, yang sebagian lagi ada yang tidak. Tetapi apakah itu harus menjadi permusuhan di antara kalian? Apakah harus menjadi permusuhan karena perbedaan pendirian tentang kunut? Tidak. Itu tergantung kepada pendirian masing-masing. Yang penting adalah melakukan sholat. Dan sholatnya itu adalah
mau membaca huruf ataupun tidak. Bagaimana cara menghargai keyakinan orang lain? Apa yang dimaksud keyakinan di sini? Nah, di Indonesia ada beberapa agama yang diakui. Silakan, mungkin Ibu yakin kalian tahu agama yang ada di Indonesia apa saja? Nah, itu ya. Itu adalah perbedaan. Itu adalah macam-macam agama yang diakui di Indonesia. Nah, itu adalah keyakinan. Jadi tidak semua masyarakat atau penduduk Indonesia itu meyakini bahwa Islam adalah sebagai agamanya. Misalkan kalian dalam satu kelas ini ada yang berbeda keyakinan misalnya. Nah, apa yang akan kalian lakukan? Misalnya teman sebangku kalian ada yang beragama Kristen. Terus pada hari Minggu biasanya orang Kristen itu pergi ke mana? Ke gereja. Nah, pada hari Minggu kalian bermain bersama teman yang berbeda agama. Kemudian teman tersebut ingin pergi ke gereja. Apakah kalian akan melarangnya? Tidak. Tetapi bagaimana? Nah, tetapi harus menghargainya. Menghargainya untuk pergi ke gereja. Sekarang apa contohnya? Cara menghargai keyakinan orang lain. Yang pertama, bergaul dengan sesama teman tanpa membedakan agamanya. Yang kedua, menghargai dan menghormati kepercayaan Nah, menghargai dan menghormati perayaan hari besar keagamaan umat lain. Apakah kalian misalnya ada hari Natal ya? Apakah kalian harus ikut merayakan hari Natal? Bukan berarti begitu ya, tetapi kalian itu hanya menghargai saja teman yang merayakan hari Natal. Jadi tidak usah ikut merayakannya karena kita bukan umat Kristen. Yang ketiga, tidak menghina agama lain. Tidak menghina dan menjelekan ajaran agama lain. Nah, selanjutnya apa lagi? Memberikan kesempatan kepada teman yang berbeda untuk berdoa sesuai agamanya masing-masing. Memberikan kesempatan kepada teman yang berbeda agama untuk berdoa sesuai agamanya masing-masing. Bagaimana cara menghargai pendapat orang lain? Siapa yang tahu bagaimana cara menghargai pendapat orang lain? Misalnya dalam berdiskusi atau bermusyawarah. Misalnya bagaimana? Harus bagaimana kalau kalian sedang mengadakan diskusi atau musyawarah? Bagaimana? Mendengarkan, tidak memotong pembicaraan orang lain yang sedang memberikan pendapatnya. Dan kemudian kalau dalam berdiskusi atau bermusyawarah itu harus diambil keputusan bersama. Jangan memaksakan pendapat sendiri. Sekarang hikmah saling menghargai. Silakan apa saja? Hikmah saling menghargai. Yang selanjutnya apa? Coba. Selanjutnya Ibu akan bagi kelompok kalian untuk berdiskusi. Silakan di kelompok 1, 2, 3, dan 4.
Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan kalian kembali ke tempat masing-masing. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Apakah kalian masih ada yang ditanyakan? Sudah mengerti semuanya? Kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu dengan membiasakan sikap saling menghargai, kita akan terhindar dari konflik dengan orang lain, hidup kita akan menjadi lebih tenang dan tidak ada permusuhan. Nah, itulah kesimpulan pembelajaran hari ini. Bagaimana perasaan kalian setelah melakukan pembelajaran hari ini? Alhamdulillah. Nanti kalian bisa mempraktekannya ya di dalam kehidupan sehari-hari. Ya anak-anak, untuk menambah semangat kita walaupun kita sudah berada di akhir pelajaran, kita tepuk semangat lagi 1 kali. Tepuk semangat. Terima kasih. Untuk tugas minggu depan, Ibu sudah kirim linknya di grup WhatsApp. Nanti kalian tinggal diklik linknya dan kalian kerjakan tugasnya. Itu merangkum materi yang ada di video dan mengumpulkannya minggu depan. Apa kalian mengerti? Terima kasih. Untuk berikutnya, kalau masih ada pertanyaan, silakan kalian boleh bertanya di grup WhatsApp. Baiklah anak-anak, alhamdulillah pelajaran kita sudah selesai. Mudah-mudahan kalian apa yang kalian pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kalian dan dapat melaksanakannya atau mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan kalian selalu diberi kesehatan oleh Allah untuk pembelajaran yang berikutnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita tutup saja pembelajaran hari ini dengan mengucapkan